Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nur Aisyah dari kelas 12 Tata Busana 3 SMK Negeri Semarang. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang etika bersosial media. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sosial media. Sosial media adalah sebuah media yang berbasis online yang digunakan masyarakat untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti yang sudah kita ketahui saat ini, sudah banyak sosial media yang beredar di kalangan masyarakat, seperti WhatsApp, Line, Messenger, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Sosial media dapat diklasifikasikan ke dalam 6 jenis. Yang pertama, proyeksi kolaborasi. Di sini, pengguna diizinkan untuk mengedit, mengubah, atau menambah konten dalam website, contohnya Wikipedia. Yang kedua, blog atau microblog. Di sini pengguna lebih bebas mengekspresikan sesuatu seperti curhat atau mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya Twitter. Yang ketiga, konten. Di sini pengguna lebih bebas untuk memberikan konten-konten seperti video, foto, atau gambar. Contohnya yang sering kita gunakan adalah YouTube. Yang keempat, situs jejaring sosial. Aplikasi ini mengizinkan pengguna untuk menyebarkan informasi pribadi kepada orang lain sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Contohnya Facebook, Instagram, dan WA. Yang kelima, virtual game world, yaitu game online seperti Free Fire, Mobile Legends, dan PUBG. Dan yang keenam adalah virtual social world. Sosial media berfungsi sebagai media interaksi atau komunikasi. Selain itu, sosial media juga berfungsi sebagai media promosi bagi kita yang ingin berwirausaha atau berbisnis online, sehingga memudahkan kita untuk memasarkan usaha atau bisnis kita kepada orang lain. Namun selain itu, sosial media juga berfungsi sebagai media informasi yang memudahkan kita untuk mengakses informasi yang kita inginkan. Selain itu, sosial media juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari sosial media yang pertama adalah memperluas jaringan pertemanan. Yang kedua, menciptakan generasi yang positif dan kreatif. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, situs media sosial menjadi ladang penghasilan untuk kita. Namun, selain dampak positif, sosial media juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, kurangnya kesadaran diri akan lingkungan sekitar dan kewajiban diri. Yang kedua, generasi muda jadi malas untuk berkomunikasi dalam dunia nyata. Yang ketiga, sosial media menjadi ladang seseorang untuk melakukan kejahatan. Tentunya, sosial media tidak hanya digunakan oleh diri kita sendiri, melainkan oleh seluruh warga masyarakat. Untuk itu, kita perlu memahami apa saja etika dalam bersosial media. Bukan hanya memahami, namun kita harus mematuhi etika tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan etika bersosial media? Etika adalah sebuah nilai, norma, atau aturan yang dipakai sebagai pedoman bagi seseorang dalam berperilaku di masyarakat. Sedangkan etika bersosial media adalah nilai atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku bagi seseorang di dalam sosial media. Etika bersosial media memiliki manfaat antara lain menciptakan hubungan sosial yang harmonis, menumbuhkan rasa saling menghormati dan saling menghargai. Yang ketiga, mengurangi kesalahpahaman antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dan yang keempat, menciptakan pribadi yang teliti. Berikut saya akan menjelaskan tentang etika bersosial media yang perlu kita ketahui. Yang pertama, etika dalam berkomunikasi. Tidak hanya dalam bermasyarakat, dalam bermedia sosial kita juga harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, agar tidak menyinggung perasaan orang lain saat kita berkomunikasi. Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Karena sosial media juga digunakan oleh anak di bawah usia, jadi kita dalam menyebarkan informasi tidak boleh mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan budaya, pornografi, juga aksi kekerasan, karena dapat menimbulkan efek negatif bagi anak di bawah usia. Yang ketiga,
cross check kebenaran berita. Agar tidak menimbulkan berita hoax dan kesalahpahaman antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, sebaiknya kita harus mengecek terlebih dahulu kebenaran berita tersebut sebelum kita menyebarluaskan. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Apabila kita ingin menyebarkan video, foto, atau gambar milik orang lain, sebaiknya kita menyantumkan sumber informasi tersebut sebagai penghargaan terhadap hasil karya seseorang. Dan yang kelima adalah jangan mengumbar informasi pribadi. Sering di antara kita tidak menghargai privasi diri kita sendiri, sehingga dengan mudah menyebarkan informasi pribadi kita ke dalam sosial media. Selain itu, di antara kita sering juga mengupdate status atau curhat tentang masalah pribadi kita ke dalam media sosial, sehingga dapat memancing sifat keinginatawan seseorang terhadap diri kita. Untuk memperjelas penjelasan saya mengenai etika bersosial media, berikut saya tampilkan animasi video. Selamat menyaksikan. Sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan kita semua dapat dengan bijak menggunakan sosial media. Apabila video ini bermanfaat, boleh di like, komen, dan share ke semua sosial media. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.